Selamat pagi Pak Gia. Selamat pagi Bu Kori. Kemarin kita sudah melakukan appointment atau janji untuk pagi ini. Betul. Minta waktu Bapak ya. Betul. Pak Gia ini adalah pengawas sekolah dari Tangsel ya Pak ya. Betul. Yang kemarin kalau nggak salah per Januari udah mulai aktif ya. Saya tuh ada tugas dari CGP itu untuk mewawancarai minimal tiga pemimpin. Nah, saya anggap sebagai pengawas adalah pemimpin pembelajaran. Betul. Nah, kemudian kasus yang akan kita tanyakan itu Pak seputar tentang ini Pak, dilema etika. Baik, sebelum ini saya perkenalkan diri dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Bu Kori. Saya kenal Bu Kori ini teman dari SMA 7 Kota Tangerang Selatan. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Andrus Martinus Gia sebagai salah seorang pengawas yang ada di Kota Tangerang Selatan tingkat SMA. Iya, betul. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak ya. Iya. Nah, yang pertama tuh bagaimana Bapak ketika ada mau pengambilan keputusan nih, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Pertama yang akan Bapak lakukan gimana nih ketika menghadapi seperti itu? Oh baik. Jadi gini, pengawas itu tidak mencari, kita harus jelaskan dulu bahwa pengawas itu tidak mencari masalah. Iya. Malah menyelesaikan masalah. Nah, betul. Itu satu. Yang kedua, pengawas itu adalah membina, bukan membinasakan. Jadi itu harus. Nah, hanya kadang-kadang termasuk kita pendekatan ya dari sekolah-sekolah yang saya bina selama ini, saya maunya ada keterbukaan. Seolah tuh dalam mengidentifikasi kasus yang dilema etika atau bujukan moral itu, Pak Gia itu pendekatannya untuk menggali ke sekolah tersebut langsung. Gitu. Jelas. Okay. Kemudian setelah Bapak gali, tadi kan misalkan Bapak angkat permasalahan tentang guru yang bermasalah. Nah, itu kira-kira itu kan nanti endingnya guru tersebut dikeluarkan atau gimana gitu kan? Itu kan dilema etikanya. Maunya kita itu ada perubahan. Nah, itu bagaimana? Mengeluarkan itu tuh bukan solusi. Teman itu beda dengan atasan. Kalau teman itu yang saya tahu itu tidak ada rasa sakit hati, tidak ada batas. Itu yang kita. Nah, setelah itu kita mencoba menggali. Ada apa sih? Itu versinya, ya versi guru yang bersangkutan ada apa. Nah, jadi kalau boleh kita akan mencoba agar dia mengeluarkan semua unek-unek, semua apapun yang dia rasakan selama ini dengan cara tadi itu. Gimana cara meyakinkan dia? Kemudian setelah kita akan identifikasi. Nah, akhirnya kita cross check ke kepala sekolah. Begini nih jadinya. Refleksi, merefleksi gini. Nah, setelah kepala sekolah versinya, nah baru kita pertemukan. Karena saya harus tahu dari versinya guru dan kepala sekolah. Nah, di situ nanti kita akan mengambil keputusan itu. Apakah siapa yang bukan yang salah ya? Bagaimana solusi dari permasalahan itu? Nah, oke. Ini dari pertanyaan sebenarnya itu baru pertanyaan 1, tapi alhamdulillah Bapak sudah sampai ke 4, sudah sampai dijabarkan. Jadi udah otomatis. Kemudian ada lagi nih Pak, misalkan dalam hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika tadi? Oh iya, Bapak, baik. dalam misalkan contoh kayak tadi. Nah iya. Jadi menurut saya begini, apapun yang dilakukan guru, itulah akibat. Seharusnya kalau mengambil keputusan itu mencari sebabnya. Sebabnya apa guru melakukan? Karena manusia itu, tahu guru-guru itu adalah pada prinsipnya adalah baik. Betul. Nah, kenapa tidak dia berontak? Kenapa itu? Ada hal-hal yang menurut dia itu yang tidak terpenuhi. Jadi itu sebab. Jadi gini, kadang-kadang menyelesaikan keputusan itu cari dulu sebabnya. Jangan misalnya melanggar langsung vonis, ya dikeluarkan, bukan solusi, dan malah memperkeruh. Lanjut Pak. Itu tadi udah sampai poin 5 yang Bapak jelaskan ya. Tantangan Bapak selama dalam pengambilan keputusan yang menjadi kasus dilema etika tadi itu kira-kira apa? Nah, tantangannya yang pertama orang ini tidak terbuka. Jadi awal-awalnya dia nggak terbuka, jadi sehingga kita susah untuk yang terjadi itu sebenarnya apa. Yang kedua kekeh itu orangnya itu tidak mau biasanya berubah. Itu tidak mau berubah.
ya kadang kendala banyak anak guru yang yang masih egonya tinggi. Jadi sehingga itu tantangan juga ya Pak. Tantangan. Dia nggak mau. Saya tidak mau kalau contoh nih, contoh yang kecil. Pendekatan dari kepala sekolah tersebut harus lebih ke sosial emosionalnya harus lebih kita bina gitu. Ya Bapak sebagai ini. Terus tantangan tadi kan emosional ya yang ada Pak Kia. Nah, penyelesaiannya menurut Pak Kia gimana? Nah, jadi ini. Dalam hal seperti itu kita komunikasi tadi. Jadi menyentuh kepala sekolah ini nih. Pertama, memberikan pemahaman. Sekolah ini baik tidak buruknya adalah dari beliau. Yeah. Ya. Semua kebijakan dari beliau. Seandainya beliau bertahan, misalnya harus minta maaf itu. Yang menjadi sasaran utama itu yang membuat sekolah ini semakin gaduh, misalnya itu kepala sekolah. Karena dia tidak mau bisa membina. Kalau seandainya guru ini seperti ini, kegagalan kepala sekolah. Ini ya, kalau seharusnya itu kalau ada masalah tim lokalisir. Lagi Pak, lanjut ya. Lanjut. Nah, dalam penyelesaian kasus yang Bapak hadapi misalkan kayak tadi ya mau kemana keputusan Bapak ambil itu langsung Bapak selesaikan langsung di tempat atau ada jadwal khusus untuk gimana Bu? Jadi kayak misalkan pagi Pak. Iya pagi Pak. Ya. Kayak misalkan Bapak lagi menghadapi kasus lagi, nah itu biasanya Bapak berusaha untuk langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk jadi gini, tergantung tadi yang saya bilang itu kasus ini sedang, berat atau ringan. Bisa diselesaikan di tempat ya diselesaikan di tempat. Kalau tidak nanti betul. Bapak. Jadi gini nih Bu, ada orang misalnya dia nggak mau berdamai, apalagi kepala sekolah ya biasanya, tidak mungkin sesaat itu. Nah kita cari jalan mungkin. Tapi kalau misalnya, makanya tadi saya identifikasinya ke guru ini nih mau, kepala sekolah kita setelah ini nih mereka mau. Tapi biasanya seperti itu tidak selesai satu hari. Salah satunya triknya tadi ya. Boleh berbagi nggak Pak triknya Pak? Jadi begini, kalau misalnya trik saya selama ini, kalau ini nih yang paling berat ya, yang paling berat. Jadi orang dalam egonya, kalau dia tidak kekeh misalnya yang saya nggak mau, jangan dipaksa dulu saja. Dia nggak mau, jangan dipaksa dulu. Berikan waktu sama dia beberapa hari. Ya, gimana? Baik Pak ya, satu lagi. Jadi refleksi dari pertemuan kita hari ini tuh setelah kita berdiskusi atau ngobrol ini tuh kira-kira menurut Bapak ada manfaat yang seperti apa yang Bapak dapat pagi ini? Baik, terima kasih ya Bu Kori. Saya juga namanya ilmu itu kan tidak berhenti sampai di situ. Betul. Belajar sepanjang hayat ya. Jadi dari pembicaraan diskusi kita, saya juga banyak belajar dari Ibu. Karena ternyata dari guru-guru penggerak sekarang itu sasarannya tadi itu adalah program dan berpusat kepada siswa. Nah, itu yang menurut saya terfokus ya. Penanganannya itu terfokus, kemudian bertahap. Dari sini juga saya ada pengalaman sedikit. Kalau misalnya saya tadi ngobrol itu, tapi seharusnya itu ada pakem-pakemnya. Ya, ada pakem-pakemnya. Walaupun sebenarnya itu hampir sama, tapi ini terfokus. Nah, jadi kalaupun misalnya ilmu yang disampaikan dan Ibu terima selama ini adalah merupakan kegiatan atau hal yang menurut saya itu tuh luar biasa. Jadi dari sini sekali lagi bahwa saya banyak belajar juga dari merespon dari apa yang saya sampaikan. Ibarat itu mengarahkan seperti itu sih dengan acuan daripada guru penggerak. Nah, itu yang bisa saya ambil hikmahnya. Kemudian ya seperti tadi itu yang manusia tetap tidak berhenti sampai di situ. Jadi belajar. Kalau bahasa Inggris yang dulu, bahwa kalau bahasa long life education. Jadi memang itu hidup sampai ke liang lahat. Ya, sampai ke liang lahat. Jadi itulah kehidupan. Dan kita belajar, kita berubah diri, merubah lingkungan kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Itu aja Bu. Siap.
Terima kasih, makasih. Pak Dea waktunya. Oke, makasih Bu. Iya.